dalam keadaan dunia yang mengalami kegelapan dan kekelaman, saya mau hari ini mengisytiharkan dari kitab suci, terang Tuhan, cahaya yang menghidupkan dalam nama Yesus. Amin. Selamat bertemu lagi dan shalom, damai sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dan juga kepada saudara dan saudari seiman yang saya kasihi. Saya Pastor Miller Likup, dan hari ini saya mau kongsi 7 perkara yang dijanji oleh Tuhan untuk semua yang percaya pada Dia. Percaya pada siapa? Pada Yesus. Amen. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kitab suci ada banyak janji-janji. Tetapi hari ini saya mau kongsi 7 janji-janji Tuhan kepada semua yang percaya padanya. Ini adalah yang bagi saya terpenting sekali, karena ini adalah untuk kemuliaan masa depan kita yang percaya. Ini adalah pengharapan yang telah pun ditentukan Allah kepada semua kita yang percaya kepada anaknya, Yesus Kristus. Amen. Dan saya mau membaca dulu dari Alkitab, 1 Korintus, buku perjanjian baru, 1 Korintus pasal 2, ayat 9 sehingga 10. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua kita yang percaya pada Yesus mengasihi Dia. Amen. Karena kepada kita, siapa? Kita yang percaya pada Yesus Kristus, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Huruf besar, berartinya Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Amin. Jadi 7 janji-janji Tuhan kepada semua kita dari seluruh bumi, berbagai bangsa, bahasa, warna yang percaya kepada Yesus. Ini adalah perjalanan kita kepada kekalan, masa depan kita, kemuliaan kita kepada surga. So, Tuhan memberkati kamu dan saya semua pagi ini, hari ini. Yes, amen. Jadi, nomor 1 yaitu 7 janji-janji Tuhan kepada semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Nomor 1, tolong yang mengambil nota tuliskan. Ya, saya mau memberi nasihat. Ini baik, ini bagus, ini adalah berkat. Seperti kita yang percaya Yesus harus membaca kitab suci. Ini kitab suci ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sudah habis membaca, kita akan ulang. Sudah habis, kita akan ulang sampai kita tiada lagi di bumi ini. Kita tidak berhenti. Begitu juga saya mau sarankan, cadangkan, galakan. Dengarlah firman Tuhan, khotbah-khotbah dari kitab suci berulang-ulang kali. Saudara dan saya akan terus diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Amin. Oke, 7 perkara yang dijanji-janji oleh Tuhan kepada kamu dan saya yang percaya. Nomor 1 tuliskan ya.
adalah pengangkatan bagi orang yang percaya pada Yesus. Itu penting. Saya mau membaca daripada 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17 tulis. Dan saya mau bagi dengan ringkasnya kebenaran di dalam Tesalonika itu. First Thessalonian, perjanjian baru ya. Ayat 13 sampai 17 ya. Pasal 4. Selanjutnya kami tidak mau, ini Rasul Paulus diurapan oleh Roh Kudus menulis kepada gereja, yaitu kepada mereka semua mereka yang percaya di Tesalonika. Dan kata firman Tuhan, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal dunia lah, yang mati, ya, mereka yang mati, yang percaya pada Yesus, tapi mati sudah dikubur ya. Oke, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Kita yang percaya Yesus mempunyai harapan yang sepenuhnya. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah dibangkitkan, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dunia dalam Yesus, mereka yang telah mati dan dikubur tapi percaya pada Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya, amin. Ini adalah tentang pengangkatan, hari pengangkatan yang berulang kali saya mengatakan boleh berlaku bila-bila masa dari sekarang. Di mana? Yesus akan turun dari surga dan dia akan mendarat, bukan di darat tetapi di atas langit, di angkasa. Dan pada masa itu tidak lama lagi dia akan mengangkat yang terlebih dahulu adalah kumpulan mereka yang telah mati dan telah dikubur, diangkatnya dan diberi tubuh baru. Dan kemudian setelah mereka diangkat menemui Yesus di angkasa, barulah kita yang masih hidup dalam tubuh ini, tubuh manusia ini akan diubah dengan sekelip mata, diubah dan diberinya tubuh baru. Dan semua kita akan menyongsong dan angkat naik ke angkasa untuk bertemu dengan Yesus di angkasa itu. Dan kita, firman Tuhan mengatakan, akan terus bersama Yesus kekal selama-lamanya, tidak dipisah lagi. Oleh itu kata firman Tuhan di sini ayat 18, hiburlah satu sama yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan apa? Pengangkatan. Jadi saya mau memberitahu kebenaran di sini. Yesus, kita percaya Yesus telah mati. Dan bukan hanya mati, dia dikubur di dalam tanah. Setelah 3 hari, Allah membangkit dia. Hidup semula. Dan dia pula menjelma. Dia menyatakan diri dia di hadapan murid-muridnya. Yang di dalam satu rumah di Yerusalem berkunci karena takut. Takut dengan siapa? Orang Yahudi yang menganiayai orang yang percaya pada Yesus. Jadi pada masa itu Yesus tiba-tiba menyatakan dirinya out of the air, out of nothing. Yesus reveal and appear bodily among the disciple. Dia hadir. Dan bila dia menyatakan diri dia mengatakan kepada murid-muridnya yang terkejut dan takut. Yesus mengatakan, mari sentuhlah, ini aku, sentuhlah aku. Dan kemudian kita baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Boleh tulis. In the Gospel of John chapter 20 verse 19 to 31. Write down, right? Yesus kemudian satu minggunya setelah itu dia mengatakan kepada seorang dari muridnya, Thomas namanya. Mari Thomas, mari semua. Sentuh bekas paku di tanganku ini, sentuh. Dan sentuh bekas luka
karena dicucuk lembing soldado Roma. Sentuh. Jadi kita melihat bila Yesus dibangkit dari kubur, keluar dari kubur, dibangkit hidup semula, dia dibangkit dan diberi tubuh yang fisikal, tubuh yang boleh disentuh. Firman Tuhan mengatakan tubuh yang boleh makan, tetapi tubuh yang ajaib, bukan tubuh manusia biasa. Ini kebenaran Tuhan. Tubuh apa itu? Tubuh baru, tubuh yang mulia, yang boleh tiba-tiba menjelma dan tiba-tiba lenyap. Wah, so ini ditulis. Yesus Kristus sendiri memberitahu rasul-rasul tentang kebenaran pengangkatan ini. Jadi Rasul Paulus menulis kepada gereja di Tesalonika, semua yang percaya harus ada harapan. Jangan hidup tanpa harapan. Kita ada harapan yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Yesus. Apa itu? Semua kita yang mati, kalau mati saya masih hidup. Haleluya. Nanti Yesus datang turun. Dia mendarat di atas udara, di angkasa. Dia akan mengangkat orang mati dulu yang percaya pada dia. Dan orang itu akan diberi tubuh fisikal. Boleh disentuh, boleh makan. Tetapi tubuh yang ajaib seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang mulia, haleluya. Itu kebenarannya. Amen. Jadi saya mau bagi tahu kebenarannya juga kalau kita membaca di dalam Filipus. Tulis Filipian. Ini perjanjian baru. Pasal 1 ayat 21 sampai 24. Kalau kita percaya Yesus, kalau hari ini kita mati, kemana pergi kita? Kita tahu tubuh kita ditanam, dikubur di bumi ini kan? Tetapi roh kita yang percaya pada Yesus, ini penting. Roh kita pada saat kita mati terus pergi ke surga bersama Yesus. Tidak ada lagi di dalam tubuh itu. Amen. Jadi apabila Yesus datang dalam hari pengangkatan yang bila-bila masa boleh berlaku dari sekarang, dia membawa roh yang telah mati yang bersama dia itu, yang membawa turun ke angkasa di sana, dan dia membangkit tubuh yang dikubur itu dan memberikan tubuh itu tubuh baru, fisikal yang baru, dan roh itu akan masuk di dalam tubuh, dan roh itu akan ada jiwa dan tubuh fisikal, tetapi tubuh yang mulia. Ini kebenaran Tuhan. Ini luar biasa. Amen. Jadi kita melihat, kita yang percaya Tuhan, berita baiknya, yes, janji-janji Tuhan. Tidak kira kita matikah, kita hidupkah, dalam apa keadaankah, kita akan diangkat dan diberi tubuh yang baru. Semua akan diubah dan diberi tubuh yang baru, yang mulia. Ini adalah pengharapan kita yang telah pun ditentukan oleh Allah. Tidak diubah. Ini kebenaran Tuhan. Amen. Haleluya. Itu nomor 1, pengangkatan. Yes. Yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Nomor 2, yang dijanjikan Tuhan kepada kita setelah pengangkatan itu adalah, nomor 2 adalah kita yang percaya kepadanya. Kita yang percaya pada Yesus. Ya, bukan hanya diangkat berkumpul di atas angkasa. Dari angkasa itu Yesus akan membawa kita ke rumah Bapa. Itu dipanggil pengantin perempuan. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, pengantin perempuan adalah kita, semua kita yang percaya di dunia ini. Dipanggil pengantin perempuan. Siapa pengantin laki-laki? Yesus Kristus. Jadi nomor 2, kita setelah kita berkumpul bersama Yesus di atas itu, dibawa dia kepada dirinya, dan kemudian di angkasa itu dia membawa kita kepada rumah Bapa. Di dalam tubuh yang baru kita. Haleluya. Di dalam, ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sehingga 3. John, the Gospel of John, ini perjanjian baru. Ayat 1 sehingga 3. Ini percakapan Yesus kepada murid-muridnya 11 orang. Berapa orang murid Yesus? 12. Tetapi ini adalah tentang kebenaran tentang pengangkatan yang diberitahu Yesus kepada hanya 11 orang muridnya. Siapa mereka? Tidak termasuk siapa?
Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah orang yang mengkhianat Yesus. Mengkhianat Yesus, dia tidak percaya. Jadi setelah Yudas Iskariot keluar dari tempat itu, sekarang Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, 11 orang yang percaya kepada dia. Tentang apa? Tentang pengangkatan, tuan-tuan dan puan-puan. Yohanes 14 ayat 1 sehingga 3 adalah tentang pengangkatan. Latar belakangnya adalah gambaran perkawinan orang Yahudi, di mana bapaknya mengutus anaknya untuk pergi bertunang, dan setelah bertunang ini anak ininya akan pulang ke rumah bapaknya untuk menyiapkan tempat kediaman dia dan bakal istrinya. Dan kemudian sudah siap di rumah bapaknya itu Allah Bapa akan mengutus anaknya untuk pergi ke rumah tunangnya, bakal istrinya, dan membawa bakal istrinya ke rumah Bapa untuk kawin. Ini pengangkatan. Yes, itu sebab Yesus mengatakan tidak ada seorang pun tahu waktunya, harinya pengangkatan. Hanya Bapa. Ya, rumah Bapa, God. Yesus tidak tahu, Roh Kudus tidak tahu, tidak ada seorang pun tahu. Jadi kalau ada orang mengatakan pengangkatan akan berlaku pada akhir tahun ini, katakan dia bula, itu palsu. Jangan percaya. Sungguh terang, firman Tuhan tidak boleh diubah dan tidak boleh ditambah. Amen. Jadi kita melihat Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ini ayat 1 sehingga 3, 6 kali, tuan-tuan dan puan-puan, 6 kali dia mengatakan kepada siapa? 11 murid-muridnya yang percaya dengan menyebut perkataan kamu. Oke, mari kita membaca ya. Kita belajar Alkitab juga dalam waktu yang sama. Oke. Yohanes 14 ayat 1 sehingga 3. Janganlah gelisah hatimu. Satu kali ya, perkataan kamu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, di mana rumah Bapa Yesus? Di surga, amin. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Berapa kali sudah? 2 kali perkataan kamu ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3 kali sudah bagimu ya, kamu, perkataan kamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, 4 kali sudah kamu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu, 5 kali kamu ya, ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. 6 kali. Yesus mengatakan kepada siapa? Kamu. Tentang apa? Tentang pengangkatan. Kepada siapa? Kepada kamu ini adalah bukan seorang, tetapi kamu ini adalah murid-muridnya. Kepada kita, murid-muridnya. Jadi pengangkatan adalah untuk khususnya untuk orang yang percaya pada Yesus, bukan untuk orang yang tidak percaya. Amen. So belum terlambat kalau belum percaya, percayalah supaya jangan tinggal. Ya, haleluya. So kita boleh bayangkan, saya tidak tahu, tidak ada orang tahu bila hari pengangkatan itu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi bila masa seperti seringkali saya katakan, bila masa dari sekarang. Bayangkan, bila Yesus turun dari surga itu hari pengangkatan dia, mendarat di angkasa. Berjuta-juta manusia akan lenyap dari seluruh dunia ini. Berjuta-juta, bukan semua. Dan semua orang yang di dunia ini yang tinggal, yang tidak percaya, akan menyadari sesuatu yang berlaku. Di manakah mereka yang percaya Yesus ini? Di manakah gereja ini? Di manakah orang Kristen ini? Sudah lenyap? Tidak ada. Mereka tahu, mereka sedar, tetapi mereka tidak akan mengerti.
Mereka tidak akan paham. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Jadi mungkin mereka mengatakan, mungkin ya ini pikiran saya saja. Wah, mereka ini kena colek makhluk-makhluk asing. Gitulah ya. Oke. Jadi kita yang percaya akan dibawa keluar dari bumi ini dalam pengangkatan. Bertemu dengan Yesus di atas angkasa sana. Kemudian dia membawa kita ke rumah Bapa. Yes. Kemudian dia membawa kita ke rumah Bapa. Siapa kita ke rumah Bapa itu untuk kawin? Jadi dia membawa pengantin perempuan ini. Kita dipanggil pengantin perempuan. Pengantin perempuan ini adalah semua kita yang percaya pada Yesus. Amen. Tetapi ini belum berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Kita masih di bumi ya. Kita menunggu. So, waktu kita menunggu, apa yang kita buat sebagai pengantin perempuan? Bersiap sedia. Get ready. Make yourself ready for the rapture. Yes, for the wedding. Amen. So, yang harus berlaku dulu adalah pengangkatan. Ini adalah biblical. Ini adalah kebenaran Alkitab. Yang harus berlaku apa? Dahulu janjinya yang pertama adalah pengangkatan. Ya, kenapa? Karena janji nomor 3. Apa janji nomor 3? Yaitu setelah kita diangkat, setelah kita berkumpul dengan Yesus di atas angkasa, dia membawa kita ke rumah Bapa. Yes, itu pengantin perempuan. Kita yang percaya ke rumah Bapa. Yes. Dan kemudian apa? Itu di sorga rumah Bapa ya. Kemudian di rumah Bapa sana di sorga, barunya kita akan dibawa untuk menghadapi tahta pengadilan Kristus. We will stand before the judgment seat of Christ. Bukan untuk dihukum, bukan untuk dihakimi, not to be judged. No. Karena Yesus mengata di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18. The New Testament, the Gospel of John, chapter 3, verse 18. Yesus mengata kepada Nikodemus, pengajar Israel. Dia tidak tahu. Yesus mengata, yes, tentang lahirkan kembali. Born again. Yesus mengata, semua yang percaya pada Yesus tidak akan dihukum. Haleluya. Amen. Itu penting. Nomor 2, tetapi semua yang tidak percaya telah pun berada di bawah hukuman. Telah pun berada di bawah hukuman. Yang tidak percaya. So, kita tahu. Kita yang percaya pada Yesus tidak akan dihukum. Kita tidak akan datang untuk dihukum. Tidak. Jadi, tahta pengadilan Kristus ini, the judgment seat of Christ ini, di sorga. Kita akan berdiri di hadapan Yesus yang dipanggil tahta pengadilan Kristus di surga. Untuk apa? Untuk memberi upah. Itu firman Tuhan. Luar biasa. To receive reward. What reward? Upah apa? Kita bekerja, kita diupah lah. Ya, betul? Upah karena perbuatan baik kita yang kita lakukan di dunia sekarang, waktu kita hidup. Amen. Mari kita membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 9, ayat 8 dan 9. Buku Perjanjian Baru, the New Testament. Ephesians chapter 2 verse 9 and 8. Okay. Efesus pasal 2 ayat 9 dan 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Berartinya kita diselamat, kita dipindah dari maut kepada kehidupan, yaitu maut karena dosa. Maut adalah perpisahan dari Allah, itu neraka.
Kita dipindah dari maut kepada kehidupan, yaitu hidupan kekal, yaitu hidup surga, karena kasih karunia dan karena iman kita di dalam Yesus. Nah itu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman, kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan pada Yesus. Itu bukan hasil usahamu. Bukan karena kita berusaha, bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan karena kita mengatas, kita orang baik, selalu menolong orang, tidak ada kaitan dengan keselamatan. Ya, bukan karena usahamu, tetapi pemberian Allah. For it is the gift of God, gift, present. Tak payah, ini bukan upah, ini present, gift. Salvation is a gift. So receive. Ya, yang adalah pemberian Allah, keselamatan. So kita terima. Siapa namanya? Kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Itu sebab bila kamu dan saya percaya pada Yesus, kita selamat, nama kita di surga. Senang untuk masuk surga. Bukan karena kamu dan saya rajin dan melakukan perbuatan baik, tidak. Semua manusia adalah berdosa. Itu sebab Yesus datang. Dia yang melakukan segala-galanya yang perlu kita lakukan. Di mana? Dalam penderitaannya dan di atas salib. Cukup. Kita hanya percaya. Just believe. With your heart. Confess with your mouth. Jadi saya mau sarankan. Kalau belum tuan-tuan dan puan-puan mau percaya. Bagaimana kita percaya? Bagaimana kita selamat? Firman Tuhan dalam Roma mengata, percaya dalam hatimu. Benar-benar percaya, ya aku percaya. Dan harus akui dengan mulut. Katakanlah, Yesus, aku percaya di dalam hatiku. Aku percaya engkau juru selamatku. Aku percaya engkau mati karena dosaku. Dan menebuskan dosa, menghapuskan dosaku. Semasa kamu mati di atas salib. Aku percaya, Yesus, aku percaya. Amen. Aku akan terus percaya. Itu percaya dalam hati, mengakui dalam mulut. Kamu diselamatkan. Kamu selamat, namamu di surga. Itu kepercayaan. That is faith. Bukan kamu harus berusaha. Saya harus berusaha mau masuk surga. Harus berusaha, lakukan ini, lakukan itu. Tidak. Semua sudah dilakukan untuk kamu dan saya oleh Yesus. Hanya percaya pada Yesus. Kita diselamat. Amen. Lagi dalam ayat 9. Oke. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan. Tuhan memberi keselamatan. Bukan karena kita kerja kuat, kerja baik. Bukan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kebenarannya adalah ini. Ya. Kita selamat bukan karena perbuatan baik. Kita selamat karena kita percaya pada Yesus. Itu karunia, pemberian Tuhan. Kita terima. Nomor 2, setelah kita selamat, buahnya adalah, hasilnya adalah perbuatan baik. Amen. So, bukan perbuatan baik yang menyelamat kita. No, kepercayaan kita pada Yesus yang menyelamat kita. Dan sudah kita selamat, kita percaya pada Yesus. Kita adalah ciptaan baru. Kita mula sadar bahwa kita seperti Yesus ada perbuatan baik. Haleluya. Perbuatan baik. Amen. Perbuatan baik apa itu? Kita menolong orang, memberi sumbangan. Kalau orang miskin kita tolong, kita berdoa untuk orang. Yes, kita memberi nasihat. Kita membawa orang sana sini dengan sukacita, sukarela. Kita menginjil, kita memberikan orang Yesus Kristus, berita baik, kongsi Yesus kepada mereka. Yang terbaik sekali. Dengan apa? Dengan hati yang ikhlas dan tulus dan kudus. Artinya bukan untuk membesar-besarkan diri, bukan untuk keuntungan diri, bukan untuk supaya orang mengatakan, kamu orang terkenal, memuji kita. Bukan. Yang adalah karena kita mengasihi Tuhan Yesus, Allah kita. Dan kita mengasihi sesama manusia, termasuk musuh kita. Dan bagi kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan. Itu
Itu tujuan kita. Itu perbuatan baik. Amen. Jadi harus ada perbuatan baik. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen, yaitu semua yang percaya pada Yesus adalah orang Kristen. Perkataan Kristen itu datang dari perkataan Kristus. Jadi kalau saya Kristen, saya dimiliki Kristus. Harus ada buah, yaitu perbuatan baik yang boleh dilihat, dirasai, didengar, yang tulus. Karena Tuhan melihat dari surga. Tuhan mencatat apa saja yang kamu dan saya pikir. Dan kata sembarangan semua dicatat oleh Tuhan. Perbuatan jahat ke perbuatan baik dicatat oleh Tuhan. Amen. Ya, ini yang sebenarnya yang berlaku sekarang. Jadi Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sehingga 8. Gospel of John 15, chapter 15, verse 1 to 8. Baca ya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Aku, kata Yesus, adalah pokok anggur. Dan kamu, dia tunjuk kepada murid-muridnya, yaitu kita, adalah cabangnya. Dan kamu tinggal di dalam saya, dan saya tinggal di dalam kamu, berarti connect. Ya, ada pergaulan. Kamu akan berbuah dengan berlimpah-limpah. Yesus kemudian mengatakan, di luar aku, kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Kosong, tidak ada buah. Walaupun apa yang kamu buat. Dan cabang yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar dalam api. Itu kata Yesus. Begini orang akan mengetahui bahwa kamu benar-benar murid aku. Dari buahnya. Perbuatan baik. Yes. Tingkah laku perangai kita. Kehidupan kita. So, ini penting. Karena bukan hanya ada orang yang kita kadang-kadang kita melihat apa yang dilihat mata, kita dengar, wah gereja itu, wah orang Kristen ini hebat. Hebat di mata kamu dan saya. Bagaimana pula di mata Tuhan? Oke, ada sebuah gereja di muka bumi ini. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sehingga 2. Di mana Yesus komen. Yesus menunjuk kepada Rasul Yohanes. Yang di dalam rohnya dibawa Roh Kudus ke surga. Untuk melihat apa yang akan berlaku masa depan. Yang belum berlaku di dunia ini. Yang sedang berlaku, yang belum berlaku, yang akan berlaku. Oke, ini kata Tuhan. Dan tulislah, yaitu Revelation, the book of Revelation, perjanjian baru, buku Wahyu, pasal 3 ayat 1 dan 2. Ini kata Tuhan kepada gereja Sardis. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman dia. Firman dari Tuhan Yesus. Yang memiliki 7 roh Allah. Dan ke-7 bintang itu, 7 bintang lambangnya adalah malaikat-malaikat. Katanya, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi gereja itu ada pekerjaan. Mungkin banyak aktivitas sekali ya. Tetapi, kata Yesus, engkau dikatakan hidup. Wah, orang mengatakan, wah gereja ini hidup. Wah hebatnya gereja ini. Tengok keretanya, mahal-mahal, ramai sekali. Datang ke gereja ini, besar sekali bangunannya. Wah musik dan nyanyian choirnya, wah indah sekali. Itu kata orang. Bagaimana pula kata Tuhan yang memiliki gereja itu? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Mati apa? Mati fisikal? Bukan. Ini mati rohani. Mereka ada perbuatan. Tetapi kenapa Yesus komen? Karena perbuatan mereka bukan dari hati yang tulus, kudus, yang ikhlas. Tetapi ada udang di sebalik batu. There is an ulterior motive. Mungkin untuk membesarkan nama diri, untuk keuntungan diri. Yesus tahu. Tidak ada seorang boleh bersembunyi dari hati yang tidak baik.
Yesus melihat hati, senang. Mungkin orang mengatakan kamu ini bodoh, tetapi Tuhan melihat hati kamu. Dia mengatakan kamu pintar. Kenapa? Hati kamu baik. Kalau hati kita baik, mulut pun baik. Hidup pun baik. Takkan hati baik, tingkah laku kita jahat. Itu bohong. Itu tidak ada kebenaran itu. Itu hanya ngomong-ngomong sendiri. Yes, oke. Bangunlah, kata Yesus kepada gereja Sardis itu, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Tidak satu pun. Berarti mereka ada banyak aktivitas, banyak pekerjaan, perbuatan, tetapi tidak satu pun yang dilihat sempurna di hadapan Bapa di surga. So, saya mau sarankan, kalau kita benar-benar percaya Yesus, ada buahnya. Perbuatan baik, saudara. Perbuatan baik. Dan kita akan menerima upahnya. Di mana? Di surga. Di hadapan tahta pengadilan Kristus kelak. Yes. Dan satu dari upahnya ditulis di dalam Alkitab, ini perjanjian baru, in the New Testament, 2 Timothy chapter 4 verse 8, 2 Timotius, perjanjian baru, pasal 4 ayat 8. Satu daripada upah-upahnya banyak. Satu daripada upahnya adalah apa? Mahkota kebenaran. Apa? Mahkota. Siapa yang pakai mahkota? Raja-raja. Amen. Kita akan diberi mahkota kebenaran. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 1 mengatakan, Yesus telah menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Allah Bapanya. Firman Tuhan. Yes. Luar biasa. Ini sungguh baik. Jadi kita akan di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk menerima upah. Yes. Itu adalah untuk menerima upah. Yes. Ya. So, harus laku perbuatan baik dengan hati yang penuh sukacita dan bukan dengan beban. Dari kebolehan kita. Dan Tuhan akan memberi kebolehan yang luar biasa. Tidak terpikir. Supaya nama Yesus dipermuliakan. Dipermulia di dalam hidup kita di dunia ini. Kita terang dunia. Amen. Yes. Jadi gereja, yaitu kita yang percaya pada Yesus, semua kita di muka bumi ini yang percaya pada Yesus perlu diangkat ke surga dahulu. Karena tahta pengadilan Kristus yaitu memberi upah kepada kita di mana? Bukan di bumi ini, di surga. Amen. Yes, itu penting. So, janji nomor 4, janji Tuhan kepada kita yang percaya pada Dia, nomor 4 adalah akan ada perkawinan. There will be a marriage. Siapa yang kawin? Perkawinan anak domba. Siapa anak domba ini? Anak domba di dalam buku Wahyu, kita boleh baca sebanyak 28 kali. Ia adalah satu daripada gelaran nama Yesus, pangkat nama Yesus, anak domba, perkawin anak domba, the marriage of the lamb. Oke, di mana itu? Dalam Wahyu pasal 19 ayat 7. Ini Yohanes dibawa di dalam roh oleh Roh Kudus ke sorga, dan Yesus di sorga menyatakan kepada dia apa yang telah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku pada masa depan. Wahyu, Revelation chapter 19 verse 7 ya. Wahyu pasal 19 ayat 7. Ini yang berlaku di sorga yang dilihat Yohanes dalam roh itu. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena
Hari perkawinan anak domba. Siapa anak domba? Yesus Kristus. Telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Kita yang percaya. Semua kita yang percaya adalah pengantin Yesus Kristus. Telah bersiap. Telah bersiapkah kamu dan saya? Harus bersiap. Yes, ya. Jadi kita melihat di sini kita adalah pengantinnya, yaitu pengantin perempuan. The bride of the groom. Ya? Oke. Dan ayat 8 mengata, dan kepadanya, kepada siapa? Kepada kita yang percaya, pengantinnya kita ya, di surga ini. Ya? Dan kepada kita dikarunianya, diberikan, supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Wah, haleluya. Jadi kita melihat di sini, bila kita berada di surga nanti, setelah kita menerima upah, kita akan dikawin dengan Yesus. Berarti disatu, tidak akan dipisah, kekal selama-lamanya. Itu artinya, ya. Dan kita akan diberi apa? Pakaian. Semua kita diberi pakaian yang sama. Pengantin perempuan banyak pakaian yang indah-indah ya, tapi banyak berlainan, warna berlainan. Tetapi kita yang percaya pada Yesus, pada masa perkawinan anak domba ini nanti, kita akan diberi pakaian linen yang halus, yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Amen. Yes. Dan firman Tuhan mengata, linen halus itu adalah apa yang diberi kepada kita itu? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu linen halus. Yes. Adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Orang kudus. Siapa orang kudus? Kamu dan saya yang percaya pada Yesus. Dulu kita orang berdosa. Setelah kita percaya pada Yesus, kita dipindah daripada orang berdosa dan kepada orang benar, orang kudus. Amen. Dan di dalam perkawinan anak domba kita menerima jubah, ya, pakaian yang halus, linen yang halus yang berkilau-kilauan dan putih dan bersih. Dan firman Tuhan mengatakan, linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar orang kudus kita. Jadi di dalam ayat 8 ini, kita pengantin perempuan kita yang percaya pada Yesus diberi pakaian pengantin perempuan. Linen yang halus, yang berkilau-kilauan, yang putih bersih itu. Bilakah itu berlaku? Pada hari perkawinan anak domba di surga. Dan pakaian itu juga dipanggil dalam panggilan lain di Alkitab juga adalah jubah kebenaran. The robe of righteousness. Di dalam Yesaya, the book of the Old Testament, the book of Isaiah chapter 61 verse 10. Buku Perjanjian Lama, buku Yesaya pasal 61 ayat 10. Amen. Jadi kita melihat di sini pergerakannya, ya, tahapnya, stagesnya, ya, perjalanan kita kepada kemuliaan ini. Ya, nomor 1 tadi, Yesus akan turun dari surga dan mengangkat kita keluar dari bumi ini. Semua. Kita tidak akan berada di dunia ini. Semua bertemu dengan dia di angkasa, ya. Dan dari angkasa itu dia mengumpul kita dan membawa kita ke rumah Bapa. Dan di rumah Bapa itu kita akan apa? Kita akan menerima upah. Karena perbuatan baik kita itu adalah tata pengadilan Kristus. The judgment seat of Christ to receive rewards for your good works. Yes. Dan kemudian barunya apa? Perkawinan anak domba. Di mana kita akan menerima jubah kebenaran. Semua kita akan jubah warnanya yang sama.
kain linen yang halus berkilau-kilauan dan putih dan bersih. Itu dipanggil juga jubah kebenaran. Dan nomor 5, sudah kita menerima jubah kebenaran itu, sudah kita kawin dan menerima jubah kebenaran itu. Nomor 5, barunya Yesus Kristus akan datang kedua kali ke bumi ini. Dan kaki dia akan terus menginjak Bukit Zaitun di Yerusalem. Bersama siapa? Bersama kita. Dan dalam pakaian yang baru itu. Dalam pakaian jubah kebenaran itu yang kita telah diterima. Kita akan diterima kita nanti. Pada hari perkawinan anak domba. We will return with Christ. Riding on white horses. In our new garment. The robe of righteousness. Haleluya. Dan kita akan mengikut dari belakangnya. Amen. Yes. Haleluya. Yes. Jadi, janji nomor 5 adalah kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke bumi ini. Dengan siapa? Dengan kita yang percaya. So, kita akan kembali ke bumi ini. Dalam tubuh yang baru. Dan jubah kebenaran. Yes. Ayat Revelation chapter 19. Buku perjanjian baru. Buku Wahyu pasal 19. Ayat 11 sehingga 14. Saya baca ya. Lalu aku melihat surga terbuka, kata Rasul Yohanes ya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan yang benar. Siapa ini? Ini adalah Yesus Kristus. Yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama. Yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Itu Yesus Kristus. Ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Siapa ini? Semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Menunggang kuda dari belakang. Siapa ini? Sekarang kita mau tahu. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Siapa? Di ayat 8 tadi yang mengatakan linen halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih adalah jubah kita yang diberi Tuhan pada perkawinan anak domba. Haleluya. Ini adalah kita ya yang turun dari surga bila Yesus kembali ke bumi kedua kalinya. Bersama kita menunggang kuda, kita mengikut belakangnya. Haleluya, kuda putih. Amen. So, ini adalah kebenaran Tuhan. Kita menggunakan jubah kebenaran itu. Semua kita akan pakaiannya adalah sama. Yes. Jadi, tolong baca pasal 19 itu tuan-tuan dan puan-puan. Seluruhnya. Please read the whole chapter of Revelation chapter 19. Yaitu firman Tuhan mengatakan bila Yesus Kristus datang, dia datang bukan sebagai domba Allah lagi, bukan. No more the Lamb of God. Tetapi sebagai siapa? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Amen. Dan dengan siapa? Dengan kita. Dan tahukah saudara, kita tidak akan dipisah dari dia lagi. Kemana dia pergi, di sanalah kita. Berartinya kita dengan jubah kebenaran itu, pakaian linen yang halus berkilau-kilauan dan putih bersih itu, kita akan juga bersama Yesus bila dia berperang. Di dalam peperangan yang dipanggil Hamagedon. Hamagedon. Wahyu pasal 19 ayat 19. Dan Yesus, firman Tuhan mengatakan akan mengalahkan binatang itu. Siapa binatang itu? Antikristus. Dia akan mengalahkan binatang itu adalah Antikristus dan Rasul palsu itu. Dan Yesus akan melempar kedua-dua mereka ini hidup-hidup ke dalam api yang menyala dengan belereng.
Apa itu? Itu adalah neraka. Yes. Dan bagaimana pula setan? Firman Tuhan mengatakan, setan akan diikat di dalam jurang maut. In the abyss. Where is the abyss? Di perut bumi. In the center of the earth. Setan akan diikat 1000 tahun di sana. Wah, bayangkan dunia ini tanpa setan. Wah, luar biasa. Nah, ini membawa kita kepada janji Tuhan kepada kamu dan saya yang percaya. Janji yang keenam yang telah ditentukan, yaitu kamu dan saya yang percaya pada Yesus yang turun dari surga, datang bersama Yesus dalam kedatangannya kedua kali itu ke bumi ini. Kita akan memerintah bersama Yesus 1000 tahun di dunia yang sama, in the same earth, in the same world, 1000 years, dalam jubah kebenaran dan tubuh yang baru itu. Bayangkan, tidak ada lagi pilihan raya 5 kali setahun, bertukar ganti kerajaan, tidak ada lagi. Yesus akan memerintah dan kita akan memerintah bersama dia. Sorry, tidak ada lagi YB minister, tidak ada lagi. Yes, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius, Yesus mengajar kita berdoa. Satu yang penting doa itu adalah doa ini. Datanglah kerajaanmu Bapa, datanglah. Kemana? Ke bumi ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada waktu itu, pemerintahan 1000 tahun. Yesus Kristus adalah pemerintahan 1000 tahun itu. Itu digenapi. Yes. Siapa kerjaannya? Siapa kerjaan yang paling top, paling atas sekali? Kerajaan Allah. Dan semua kerajaan-kerajaan lain di bumi ini di bawah kerajaan Allah. Itu firman Tuhan. Dan pada 1000 tahun ini Yesus memerintah. Kerajaan Allah turun. Siapa kerajaan Allah itu? Yesus Kristus namanya. Dia akan memerintah. Dia akan memerintah. Kita juga akan memerintah. Sebagai raja dan imam-imam Allah. Di mana Yesus memerintah? Ibu kotanya akan di Yerusalem. Ya, amen. Dan firman Tuhan mengatakan seluruh bumi akan dipenuhi oleh kebenaran Tuhan, pengetahuan akan Tuhan. Haleluya, amen. Yes, dan untuk meringkaskan lagi setelah itu, yes, nomor 7, janji Tuhan kepada kamu dan saya nomor 7 yang akan berlaku, yang telah ditentukan, yaitu hidup bahagia di kota yang kekal. Kamu dan saya, we look forward to this. Merindukan peristiwa ini. Janjinya kamu dan saya yang percaya pada dia akan hidup bahagia di kota yang kekal. Kota apa itu? Kota yang kudus. Apa nama kota itu? Yerusalem baru. Oke. Wahyu, the book of Revelation, perjanjian baru. Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2 saya baca ya. Ini kata Yohanes lagi bila dia melihat apa yang berlaku di surga. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya. Langit yang pertama dan bumi yang pertama. Apa itu? Bumi yang pertama. Bumi sekarang lah. Di mana kita diam sekarang. Dan langit sekarang. Itu bumi yang pertama. Yang lama ini. Oke. Telah berlalu. Has passed away. Mati. Berlalu. Tidak ada lagi. Dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku, kata Yohanes, melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru turun dari surga. Surga yang membuatnya, membangunnya. Sudah siap Tuhan menurunkan kota Yerusalem yang baru ini. Yes, ke bawah. Dari surga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Haleluya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan,
kota Yerusalem yang baru ini adalah kota kekal, di mana kita akan bahagia, hidup bahagia, kekal selama-lamanya dalam tubuh yang baru ini. Berapa besarkah kota ini? Firman Tuhan mengata, kota ini adalah 1.400 lebarnya, 1.400 batu lebarnya, dan 1.400 batu juga panjangnya, dan 1.400 batu juga tingginya. Wah, 4 segi kota ini. Dan saya selidik, saya mau melihat, dan saya buka peta saya. I went to the map, and saya buka kepada Malaysia, peta Malaysia, dan saya lihat, saya perhatikan Pulau Borneo, the island of Borneo. Dan di dalam Pulau Borneo ini ada 3 negeri, yaitu Sabah, Sarawak, dan Kalimantan. Dalam satu Pulau Borneo, in one island. Besar kan? Besar. Tetapi, tahukah saudara, besarnya, tingginya, lebarnya, Yerusalem yang baru, kota yang kekal itu, adalah lebih 5 kali. Lebih 5 kali Pulau Borneo. More than 5 times bigger than Borneo Island. Wah, saya tidak terpikir, begitu besar. Begitu besar. Dan siapa yang berada di sana, siapa yang diam di sana, semua keluarga Allah. Kita. Dan kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Tetapi ada beberapa perkara yang tidak ada di dalam kota itu. Ya, apa yang tidak ada di dalam Yerusalem yang baru itu? Tidak ada kematian, tidak ada. Dari kematian tidak ada penggabungan, tidak ada tangisan, tidak ada penyakit pun, tidak ada kutuk-kutuk, tidak ada malam. Oh, luar biasa. Tidak ada dosa. Yes. Dan semua yang negatif dan yang jahat tidak ada di sana. Tidak ada orang penakut, tidak ada. There's no cowards. Orang penakut. Kenapa orang penakut? Kenapa? Karena semasa kita hidup di bumi ini, mungkin orang itu takut untuk percaya Yesus. Kenapa? Takut dianiayai oleh orang. Takut ditunjuk-tunjuk, takut dimarah. Itu sebab dia tidak mau percaya. Dia takut. Takut. Jadi karena dia takut, dia mau percaya, tetapi dia takut bergaul dengan orang, dia kompromi. Dia bertolak ansur. Dia campur aduk kebenaran Tuhan dengan tradisi-tradisi manusia yang dilarang Tuhan. Dia takut untuk bersaksi, takut untuk mengatakan dia pengikut Yesus, takut. Jadi ini adalah orang penakut. Orang-orang penakut tidak akan berada di sana. Ini bukan firman saya, ini firman Tuhan. Haleluya. So, apalagi yang tidak ada? Tidak ada orang yang tidak percaya Yesus. Semua yang percaya Yesus Kristus berada di sana. Amen. Tidak ada orang keji, tidak ada yang sangat jahat, tidak ada. Tidak ada pembunuh-pembunuh, tidak ada orang-orang sundal, tidak ada. Tidak ada tukang-tukang sihir, tidak ada penyembah-penyembah bahala, dan semua pendusta pun tidak ada. What? All liars. All liars won't be there. Semua orang yang cakap bohong tidak akan berada di sana. Saya kadang-kadang saya sedih, saya gendar. Sebab ramai orang mengata mereka Kristen tetapi bohong. Mereka janji ini tetapi mungkir janji. Mereka kata itu tetapi tidak pernah melakukannya. Semacam yang keluar dari mulut tetapi hatinya lain, perbuatannya lain. Bertobat. Tidak ada kita yang benar-benar percaya Yesus Kristus. Makin sehari makin benar. Makin sehari makin benar. Tidak akan bohong. Ini serius. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, kamu tidak akan menemui di kota yang kudus itu, Yerusalem yang baru, orang yang bohong. Tidak ada. Betulkan diri kita.
Tuhan sungguh sabar. Ya, jadi di dalam kota yang kudus itu, Yerusalem yang baru, kita akan melihat wajah siapa? Wajah Allah. Tidak ada orang melihat Allah sekarang. Dan kita melihat wajah Yesus. Wah, dan apalagi tidak ada ibadah, rumah-rumah ibadah. Tidak ada bait suci. Tidak ada rumah yang kita panggil rumah gereja. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah dan Yesus adalah rumah Allah di sana. Yes, dan kemuliaan Allah adalah cahaya tempat itu. Tidak perlu matahari lagi. Amen. Dan pintu gerbangnya terbuka senantiasa. Tidak pernah tertutup. Kita bebas keluar masuk keluar. Mau pergi seluruh alam semesta. Mari. Haleluya. Jadi ini adalah kemuliaan masa depan kita yang kekal. Yang telah ditentu Tuhan bagi kamu dan saya yang percaya pada Yesus. Ini harus menggalak kamu dan saya. Amen. Untuk merindui, melihat ke surga. Bukan makin melihat kepada seluruh dunia ini penuh oleh kegelapan dan kegelapan. Itu sebab tadi saya mengistihar. Kita ada kuasa, power, otoritas. Di dalam kegelapan kita terang dunia. Amen. Haleluya. So apa tidak orang yang sekarang lockdown apalah macam don't stay in, jangan go out. Beban banyaknya sakit jiwa dada yang meninggal dunia. Di surga yang baru itu dan langit yang baru, di Yerusalem yang baru, kota kudus yang baru, kota yang kekal itu tidak ada orang beban lagi, tidak ada stres lagi. Amen. Kamu tidak akan mendengar orang mengata mau melakukan sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Tidak ada. Tidak ada melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Tidak ada. Take your time. Relax. Haleluya. Amen. Tidak ada lagi orang dengki pun tidak ada. Tidak ada orang cemburu. Tidak ada orang pertandingan, persaingan, competing with one another. Tidak ada. Tidak ada orang yang mementingkan diri. Tidak ada. Semuanya indah, bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan. So ini adalah 7 janji-janji Tuhan yang telah ditentukan Allah pada kita. Pada kita. Yang akan berlaku anytime, bila-bila masa. Daripada sekarang. Kita yang percaya kepada Yesus. Apa itu? Yang pertama, pengangkatan. Kita harus dikeluar dari dunia ini. Dan bertemu dengan Yesus di angkasa. Dan itu nomor 1. Dan dari itu, sudah kita dikumpul bersama Yesus, dia mengumpul kita, dia membawa kita ke rumah Bapa. Untuk apa ke rumah Bapa? Itu nomor 2. Nomor 3, ke rumah Bapa untuk berdepan dengan tahta pengadilan Yesus. Untuk menerima upah karena perbuatan baik kita. Itu nomor 3. Dan nomor 4, barulah kita akan kawin dengan Yesus. Itu adalah perkawinan anak domba, di mana kita akan diberi jubah linen yang halus yang berkilauan dan yang putih bersih, itu juga dipanggil jubah kebenaran. Yes, kemudian barunya nomor 5, kedatangan Yesus bersama kita dengan jubah kebenaran itu dari surga turun ke bumi ini, dan Yesus akan memerintah 1000 tahun. Itu adalah nomor 6, bersama kita di bumi yang sama ini 1000 tahun. Dan kemudian nomor 7, janji yang ke-7 yang terakhir itu kemuncaknya, kita akan diam bahagia bersama dengan Allah, Yesus Roh Kudus dan keluarga Allah di langit dan bumi yang baru, dan di Yerusalem yang baru, kota yang baru, kota yang kudus itu. Amen. Kekal selama-lamanya. Bahagia. Good news? Yes, ini berita baik. Berita baik. Ya, kalau ada tuan-tuan dan puan-puan di sana mau percaya Yesus, mau semua berkat ini, senang percaya Yesus. Bagaimana percaya? Seperti saya kata tadi, percaya dalam hatimu dan akui dengan mulutmu. Yesus katakan di kamarmu, di bilikmu, di hutan ke di mana, katakan supaya kamu sendiri boleh mendengar dan pasti bahwa kamu benar. Yesus
Saya percaya Engkau hidup, engkau telah mati untuk dosaku, semua dosaku. Sekali saja kau mati untuk menguduskan aku. Ampuni aku, ampun aku. Dosa ini, dosa itu, ampun. Untuk itulah Yesus datang mengampun kita. Dan Tuhan, saya percaya. Iring saya terus percaya. Dan percaya namamu pada saat itu di surga. Carilah firman Tuhan. Carilah persekutuan bersama anak-anak Tuhan. Saudara dan saudari kita yang percaya. Yes. Kita boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau memulia dan akan terus memulia nama Yesus Kristus dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati saudara yang saya kasihi. Yang lebih lagi dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita bertemu lagi ya. Haleluya.